Oke, hari ini kita masuki bab baru yaitu tentang himpunan. Nah, sebelum kita masuk ke materi himpunan lebih jauh, ada baiknya kita cari tahu apa sih pengertian dari himpunan itu. Contoh himpunan yang dapat kalian temui dalam kehidupan sehari-hari, contohnya misalkan saat kalian pergi ke pasar. Nah, ketika kalian pergi ke pasar, kalian akan menjumpai berbagai dagangan yang dijual dengan jenis yang sama ditempatkan di tempat yang sama. Contohnya misalkan kelompok pedagang ikan. Nah, di sana akan pedagang ikan akan mengelompok di situ. Terus kelompok pedagang sayur. Ada juga kelompok pedagang buah-buahan dan kelompok pedagang lain-lainnya. Nah, jika kalian akan membeli misalkan wortel, pergilah ke kelompok pedagang sayur. Jika kalian ingin membeli ikan, maka pergilah ke kelompok pedagang ikan. Nah, kelompok-kelompok inilah yang disebut dengan himpunan. Nah, contoh lain himpunan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya Indonesia itu kan kaya dengan sumber daya alam, kaya dengan budayanya, dan masih banyak lagi keanekaragaman yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya ambil contoh kelompok suku. Jadi di Indonesia itu ada kumpulan suku Jawa, ada juga kumpulan suku Bali, ada juga kumpulan suku Bugis, ada juga kumpulan suku Asmat, ada juga kumpulan suku Minang, ada juga kumpulan suku Dayak, dan kumpulan suku-suku lainnya yang masih banyak sekali. Nah, kumpulan-kumpulan inilah yang disebut dengan himpunan. Jadi, istilah kelompok, kumpulan, maupun gerombolan dalam matematika itu dikenal dengan istilah himpunan. Namun, belum tentu setiap kelompok maupun kumpulan itu bisa disebut sebagai himpunan. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian amati beberapa kumpulan yang termasuk himpunan dan kumpulan yang bukan termasuk himpunan pada kedua kotak ini. Di sini di kotak biru ini adalah kumpulan yang termasuk himpunan. Yang di kotak yang kuning ini adalah kumpulan yang bukan termasuk himpunan. Nah, coba pikirkan mengapa sih kumpulan kota yang diawali dengan huruf S itu termasuk himpunan? Sedangkan kumpulan makanan yang lezat bukan termasuk himpunan. Nah, contohnya di sini. Ada dua orang, mereka diminta untuk menyebutkan kumpulan kota yang ada di Indonesia yang diawali huruf S. Oke, si A, dia menjawab Surabaya, Solo, Samarinda, dan seterusnya. Si B juga sama. Surabaya, Samarinda, Solo, dan seterusnya. Jadi, kota yang berawal huruf S dari kedua jawaban itu akan memberikan jawaban yang pasti sama. Jika didata seluruh Indonesia, kota yang mengandung huruf S pasti akan kedua jawabannya sama. Nah, sedangkan untuk kumpulan makanan yang lezat, mereka ternyata memberikan jawaban yang berbeda. Jadi si A, dia menjawab bahwa makanan yang lezat itu adalah bakso, mie ayam, sama pizza. Nah, untuk yang B, dia menurut dia makanan yang lezat itu adalah sate, rendang, sama pecel. Nah, dari kedua jawaban ini kan mereka terlihat beda. Kenapa sih beda? Nah, karena ini setiap orang tuh memiliki selera masing-masing. Jadi ukuran makanan yang lezat itu seperti apa? Itu ya tergantung orang yang memakannya karena setiap orang punya selera sendiri-sendiri. Jadi sebenarnya apa sih perbedaan yang merupakan himpunan, kumpulan yang merupakan himpunan dan kumpulan yang bukan termasuk himpunan? Coba kita amati sekali lagi. Dari kotak yang berwarna biru ini, yang nomor pertama udah bisa disebutkan ya tadi. Untuk yang kedua, kumpulan negara di Asia Tenggara. Coba negara apa saja yang ada di Asia Tenggara? Iya, ada Indonesia, ada Singapura, ada Malaysia, ada Thailand, ada Laos, ada Vietnam, dan seterusnya. Kumpulan binatang yang berkaki dua. Apa saja? Ya, ada ayam,
Ada bebek, ada angsa, ada burung, dan lain-lain. Nah, sekarang kita berpindah ke kotak yang kuning, kumpulan yang bukan termasuk himpunan, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Nah, di sini yang dimaksud kota-kota besar itu kota yang seperti apa? Apakah kota yang maju, ataukah kota yang memiliki luas berapa hektar, atau seperti apa? Di sini kan dia belum jelas, jadi orang akan memberikan jawaban yang berbeda-beda. Untuk yang kedua, kumpulan siswa yang pandai di sekolah. Nah, siswa yang pandai itu siswa yang seperti apa? Apakah yang dia juara kelas? Ataukah dia yang sering menang lomba? Ataukah dia yang sering mendapatkan medali? Nah, di sini kan dia belum jelas. Yang pandai itu ukurannya seperti apa? Nah, yang ketiga, kumpulan makanan yang lezat. Nah, yang lezat itu yang seperti apa? Di sini kan terlihat di kotak kuning ini bahwa pendefinisian setiap kumpulannya belum jelas. Jadi kita dapat simpulkan bahwa himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan secara jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Oke, contohnya di sini. Di sini ada kumpulan mangga, apel, semangka, ayam, sapi, leci, semut, bebek, alpukat, dan ikan. Sebutkan himpunan atau kumpulan buah-buahan. Apa aja? Ya, apel, mangga, semangka, leci, alpukat. Nah, jangan lupa jika menyebutkan anggota himpunan itu diberi kurung kurawal. Untuk yang kedua, sebutkan himpunan hewan. Apa aja? Ya, ada ayam, ada sapi, ada semut, ada bebek, ada ikan. Untuk yang ketiga, sebutkan himpunan hewan yang bisa terbang. Apa aja? Ada tidak di situ hewan yang bisa terbang? Oh, ternyata tidak ada. Di situ tidak ada himpunan hewan yang bisa terbang. Atau bisa dituliskan dengan dua kurung kurawal dengan di tengahnya dia kosong karena tidak memiliki anggota. Atau notasi lain itu seperti ini. Ini adalah notasi untuk himpunan kosong, himpunan yang tidak memiliki anggota. Untuk pertanyaan yang keempat, apakah mangga termasuk anggota dari himpunan buah-buahan? Iya. Nih, di sini ada himpunan buah-buahan mangga masuk kan? Nah, mangga. Berarti bisa dibilang bahwa mangga adalah anggota dari himpunan buah-buahan atau anggota itu di istilah matematikanya elemen. Di mangga, elemen adalah elemen dari himpunan buah-buahan. Atau bisa dituliskan dengan mangga, kayak huruf E ini artinya elemen dari himpunan buah-buahan. Untuk pertanyaan yang kelima, apakah bebek termasuk anggota dari himpunan buah-buahan? Tidak, sebab bebek bukan elemen dari himpunan buah-buahan. Atau bisa dituliskan bebek bukan anggota dari himpunan buah-buahan. Jadi untuk simbol atau notasi elemen itu seperti huruf E. Jika dia bukan elemen seperti huruf E lalu dicoret. Oke, untuk yang kedua yaitu penyajian himpunan. Jadi penyajian himpunan itu dia ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan cara numerisasi atau dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Yang kedua yaitu menyatakan sifat yang dimiliki oleh anggotanya. Yang ketiga yaitu dengan cara menuliskan notasi pembentuk himpunan. Nah, untuk yang pertama numerisasi. Nah, di sini pada cara numerisasi ini berarti kalian cukup menyebutkan anggotanya saja. Jadi contohnya kalian ingin menuliskan A itu adalah himpunan bilangan asli. Nah, kalian data itu himpunan asli itu berapa saja toh?
Ya, himpunan asli itu dimulai dari angka 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Untuk yang B adalah himpunan bilangan prima. Nah, bilangan prima itu dimulai angka berapa? Ya, 2. Lalu 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi bisa dituliskan B sama dengan anggotanya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Untuk yang ketiga, C adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Bilangan cacah itu dimulai dari angka berapa? Ya, bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. Jadi bisa dituliskan C sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Lah, kenapa ini berhenti di 4? Karena tadi dibilang ini adalah bilangan cacah kurang dari 5. Berarti 5-nya tidak ikut. Nah, kita lanjut ke penyajian himpunan yang kedua, yaitu dengan cara menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Saya mengambil contoh yang tadi. Jadi di sini A ini anggotanya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Berarti ini adalah A ini adalah anggota himpunan bilangan asli. Jadi bisa dituliskan A sama dengan himpunan bilangan asli. Untuk yang kedua, B, himpunan B itu anggotanya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Angka apa itu? Ya, dia adalah angka bilangan prima. Nanti bisa dituliskan B sama dengan himpunan bilangan prima. Untuk yang C ini anggotanya 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, hati-hati di sini. Ini ada 4. Berarti bisa dituliskan C sama dengan himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Jadi kalau ada kata-kata kurang dari 5, berarti 5-nya tidak ikut. Nah, penyajian himpunan yang ketiga yaitu dengan cara menuliskan notasi pembentuk himpunan. Nah, contohnya ini ada himpunan D yang anggotanya itu X, di mana X kurang dari 6, X adalah bilangan asli. Nah, coba kira-kira kalau ada notasi seperti itu, anggota himpunan D-nya berapa saja? X kurang dari 6, X adalah bilangan asli. Ya, bilangan asli. Berarti D sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kenapa 6-nya tidak ikut? Karena di sini kurang dari. Coba kita bandingkan. Ini ada himpunan F yang anggotanya itu Y, di mana Y kurang dari sama dengan 6. Y adalah bilangan asli. Hati-hati di sini. Dan di sini ada tanda kasetretnya. Nah, kalau ada tanda seperti ini, berarti nanti 6-nya masuk. Jadi anggota dari himpunan F itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, 6-nya ada kurang dari sama dengan, berarti 6-nya masuk. Nah, ini saya ambil contoh yang tadi. Coba kita akan buat ketiga himpunan ini dalam bentuk notasi. Untuk yang A, ini anggotanya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi bisa ditulis A sama dengan X, di mana jadi kayak, nah garis seperti ini dibacanya di mana? Jadi X, di mana X adalah bilangan asli. Jadi yang kedua, B, anggota B-nya itu 2, 3, 5, 7, dan 11. Berarti, nah 2, 3, 5, 7, dan 11 ini adalah bilangan prima. Tapi tidak boleh saya tulis X, di mana X adalah bilangan prima. Nah, mengapa nggak boleh ditulis seperti ini? Karena di sini bilangan primanya dia berhenti di 11. Tidak lanjut. Nah, kalau yang ini kan berarti bilangan primanya tidak terbatas. Ada 13, ada 17, ada 19, dan seterusnya.
Oleh karena itu, kita buat batasan. Berarti B anggotanya itu adalah X, di mana X kurang dari 12, X adalah bilangan prima. Benar kan? Bilangan prima kurang dari 12? Ya. Untuk yang ketiga, C, itu anggotanya 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kita buat notasi. Nah, di sini hati-hati. Di sini kan dia dimulai dari angka 2. Dimulai dari angka 2 sampai angka 7. Nah, ini berarti dia bilang asli. Cuma dia dimulainya dari X lebih besar dari 1, X kurang dari 8. X adalah bilangan asli, jadi diberi batas. Nah, sekarang untuk masuk yang ketiga, himpunan semesta. Jadi himpunan semesta ini disebut juga sebagai himpunan universal. Nah, himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan S. Jadi himpunan semesta pembicaraan itu mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak dari himpunan yang sedang dibicarakan. Contoh, misalkan di sini, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari A. A itu anggotanya 1, 3, 5, dan 7. Berarti bisa juga kalian tulis semestanya itu kan tadi boleh sama. Berarti yang semestanya 1, 3, 5, 7. Atau bisa juga dengan cara lain. Misalkan semestanya itu adalah bilangan ganjil. Masuk kan? Lebih besar, berarti pakai lebih besar. Apakah ada lagi? Ya, bisa juga. Itu misalkan S itu berarti himpunan dari angka 1 sampai angka 7. Bisa. Bisa juga dituliskan semestanya itu adalah bilangan cacah. Nah, ini termasuk bilangan cacah. Bisa juga dituliskan 10 bilangan asli pertama. Nah, berarti nanti 1, 2, 3, dan 4. Dan ini kan himpunan ininya kan masuk di semestanya. Anggotanya itu masuk di himpunan semestanya. Nah, begitu materi himpunan. Untuk materi selanjutnya, silahkan tunggu video selanjutnya. Terima kasih.